Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang materi HPP pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, di dalam PowerPoint kami akan menjelaskan tentang apa itu harga pokok penjualan, harga pokok produksi, dan perbedaan antara HPP perusahaan dagang dan HPP perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Naila Silvi dengan NPM belakang 289. Saya Sarka Putri Ramadhani dengan NPM 240130102773. Perkenalkan, nama saya Diarini Puspitasari dengan nomor NPM 24013010255. Perkenalkan, nama saya Josis Tompul dengan MPM belakang 280. Nah, materi yang pertama yaitu ada harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan itu? Nah, harga pokok penjualan sendiri atau biasa disebut HPP adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan barang dagangan yang dijual selama periode tertentu. Karena perusahaan dagang tidak memproduksi barang, namun HPP hanya mencakup biaya yang berkaitan dengan pembelian dan menyimpan barang dagangan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada harga pokok produksi yang biasa disingkat sebagai HPP juga. Dalam perusahaan manufaktur, HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang siap dijual selama periode tertentu. HPP mencakup semua biaya langsung dan tidak langsung terkait dengan proses produksi dan merupakan elemen penting dalam menentukan harga jual serta menghitung laba suatu perusahaan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan HPP perusahaan dagang dan HPP perusahaan manufaktur. Nah, perbedaan perusahaan dagang ini menghitung HPP berdasarkan pembelian barang jadi, sedangkan perusahaan manufaktur menghitung HPP berdasarkan biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, selanjutnya ada komponen HPP. Yang pertama ada komponen HPP perusahaan dagang. Nah, komponen HPP perusahaan dagang ini mencakup harga pembelian barang, biaya pengangkutan atau pengiriman barang dagang, biaya lainnya yang langsung berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Selanjutnya ada komponen HPP perusahaan manufaktur. Nah, komponen HPP perusahaan manufaktur ini yang pertama ada bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini maksudnya biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung yang terlibat langsung dalam proses produksi. Ini contohnya kayak kalau misalkan perusahaan mebel, jadi tenaga kerja langsungnya adalah tukang kayunya. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi. Contohnya seperti gaji staf administrasi. Nah, contoh lain tuh ada mungkin kayak gaji mandor atau beban listrik dan lain-lain. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Di sini diberikan data berupa perkiraan retur dari penjualan Desember sebesar 12.500.000, persediaan tanggal 1 Desember 120 juta, persediaan 31 Desember 150 juta, pembelian 375 juta, retur dan potongan pembelian 10 juta, diskon pembelian sebesar 9 juta, ongkos kirim pembelian sebesar 7.500.000. Nah, berdasarkan data tersebut, di sini diminta untuk menentukan beban pokok penjualan bulan November. Untuk mendapatkan harga pokok penjualan dari perusahaan dagang tersebut, di sini kita menambahkan persediaan tanggal 1 Desember sebesar 120 juta ditambahkan dengan pembelian 375 juta dikurangkan dengan perkiraan retur dari penjualan Desember sebesar 12.500.000 dikurangi diskon pembelian sebesar 9 juta ditambah ongkos kirim pembelian sebesar 7.500.000 dan dikurangkan dengan persediaan tanggal 31 Desember
sebesar 150 juta. Nah, setelah dijumlahkan secara keseluruhan, maka didapatkan harga pokok penjualan sebesar 331 juta. Terima kasih. Di sini saya akan membahas terkait soal harga pokok produksi dan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini ada PT Yamaha Musik, di mana PT ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur gitar yang memproduksi gitar akustik dengan proses yang melibatkan bahan baku kayu, senar, dan komponen elektronik lainnya. Berikut adalah data biaya untuk bulan Januari 2023. Yang pertama, di sini ada persediaan bahan baku awal sebesar 42.500.000, persediaan bahan baku akhir sebesar 34.500.000, pembelian bahan baku sebesar 45 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 75 juta, dengan biaya overhead yang meliputi biaya asuransi mesin sebesar 28 juta, depresiasi mesin sebesar 30.500.000, biaya sewa gedung pabrik sebesar 22.500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 20 juta, perlengkapan sebesar 14 juta, biaya listrik pabrik sebesar 18 juta. Persediaan barang setengah jadi awal itu sebesar 10 juta, persediaan barang setengah jadi akhir sebesar 13.500.000. Lalu persediaan barang jadi awal sebesar 18.800.000 dan persediaan barang jadi akhir sebesar 26 juta. Nah, hitunglah harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya. Lalu di sini akan kita input dengan persediaan yang pertama, persediaan bahan baku awal itu sebesar 42.500.000 ditambahkan dengan pembelian bahan baku sebesar 45 juta. Lalu total bahan baku yang siap digunakan sebesar 87.500.000 dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir sebesar 34.500.000 dengan total pemakaian bahan baku sebesar 53 juta. Lalu ditambahkan dengan tenaga kerja langsung sebesar 75 juta. Lalu di sini juga ditambahkan dengan total biaya overhead yang meliputi biaya asuransi mesin, depresiasi mesin, biaya sewa gedung pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan dan biaya listrik pabrik dengan total overhead sebesar 133 juta. Lalu ditambahkan dengan tenaga kerja langsung dan pemakaian bahan baku dengan total biaya produksi sebesar 314 juta. Lalu ditambahkan dengan persediaan barang setengah jadi awal sebesar 10 juta dan dikurangi dengan persediaan barang setengah jadi akhir sebesar 13.500.000 dengan total harga pokok produksi sebesar 310.500.000. Lalu ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal sebesar 18.800.000 dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 26 juta. Nah, di sini akan diketahui dengan harga pokok penjualannya 303.300.000.